Dan untuk mengetahui bagaimana perdagangan IHSG jelang penutupan perdagangan sesi 2, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Konita Rahman dari Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Selamat sore Konita, bagaimana perdagangan IHSG sepanjang sesi 2 hingga sore ini? Iya, selamat sore Gema dan juga Jessica. Betul sekali bahwa IHSG sesi 1 tadi ditutup di zona merah 0,29% di level 6.969 dan berada di level psikologis tertingginya di 7.022. Dan bagaimana perdagangan di sesi 2 kali ini dan pada penutupan jelang pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita bisa lihat bersama bahwa di pukul 15:32 waktu Indonesia bagian Barat, IHSG ini masih berada di zona merah di level 6.966 atau berada di zona merah dengan koreksi 0,34%. Dan pada pukul 15:33 waktu Indonesia bagian Barat ini, bagaimana volume perdagangan ini berada di angka 23 miliar dengan trading value atau nilai perdagangan ini 11,3 triliun rupiah. Dan pada perdagangan sesi pertama tadi, IHSG ini cukup terkoreksi dengan 8 dari 11 indeks sektoral ini mengalami koreksi yang paling dalam berada di sektor industrials dan non-cyclicals. Dan kalau kita melihat atau bisa kita lihat bersama juga bahwa pada sesi 1 tadi indeks sektor barang konsumen primer ini turun 1,4% dan indeks perindustrian turun paling posisi pertama di angka 2,12%, disusul dengan sektor kesehatan ini 0,76%, lalu sektor barang konsumen non primer melemah 0,7% dan dilanjutkan dengan sektor transportasi dan logistik 0,61% dan teknologi turun 0,54%, lalu sektor barang baku turun 0,48%, sektor properti dan real estate ini turun 0,44%. Sementara yang memimpin penguatan ini ada di sektor energi yang menjadi sektoral dengan penguatan terbesar di 0,72% dan diikuti oleh sektor infrastruktur 0,38%. Sektor keuangan 0,32%. Dan untuk volume transaksi bursa ini pada sesi 1 tadi mencapai 17,42 miliar saham dengan nilai transaksi 7,23 triliun rupiah dengan 371 saham turun dan 261 saham ini naik dan 174 berada di stagnan atau flat. Kalau kita melihat di sesi 1 tadi, ini para pelaku investor ini masih berada di wait and see karena beberapa faktor. Yang pertama yakni bagaimana ketegangan di Timur Tengah, lalu yang kedua juga masih menunggu peninjauan dari FTSE Russell. Jessica dan juga Gema. Iya, Konita, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan menjelang penutupan hari ini berada di level 6.900-an. Bagaimana review dari FTSE Russell? Apakah Indonesia masuk ke frontier market atau memang masih bertahan pada secondary emerging market? Iya, Jessica, berdasarkan pengumuman dari FTSE Russell pada hari ini bahwa Indonesia ini masih bertahan di secondary emerging market, belum downgrade ke frontier market, sehingga ini masih menyebabkan bahwa para pelaku investor masih terus wait and see yang juga dipengaruhi oleh bagaimana ketegangan di konflik Timur Tengah. Dan kami tadi juga sempat menanyakan ke Wahyu Laksono sebagai analis pasar modal bagaimana ini dampak FTSE Russell pada hari ini yang mengumumkan bahwa Indonesia bertahan. Ia sempat menerangkan bahwa untuk dampak-dampaknya yang pertama ini tidak ada outflow secara besar-besaran pada hari ini. Yang kalau kita lihat di bagaimana data foreign domestic activity investor asing pada 7 April 2026 ini mencatatkan aksi jual atau net foreign sales sebesar 1,38 triliun
rupiah di seluruh pasar. Kalau kita lihat secara rincinya, nilai beli asing ini tercatat sebesar 1,68 triliun rupiah berbanding dengan nilai jual ini 3,06 triliun rupiah. Ini kalau berdasarkan analis tersebut yang menyebutkan bahwa FTSE Russell hari ini menahan adanya outflow secara besar-besaran. Lalu juga ada tekanan jual jangka pendek yang menyebabkan bahwa pelaku pasar modal ini masih cenderung wait and see. Lalu juga ada stabilitas sementara di mana penundaan dari FTSE Russell yang menunda bagaimana peninjauan pasar modal Indonesia pada Maret 2026 ini mencegah para pelaku pasar modal ini meminimalisir volatilitas ekstrim jika ada saham-saham yang tiba-tiba dikeluarkan dari indeks tanpa persiapan pasar. Lalu yang terakhir adanya sentimen penyeimbang di mana kenaikan harga komoditas seperti minyak di atas 110 US dollar ini menyebabkan adanya indeks sektor di bidang energi ini mengalami penguatan pada hari ini. Demikian Jessica. Baik, terima kasih atas informasi Anda Konita Rahman dari Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.